Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Bintias dari kelas 11 IPS 4, absen 25. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Apakah Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas Undang-Undang 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pancasila sebagai sumber hukum kemudian berkaitan dengan pertanyaan Anda, apakah Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 dalam hierarki? Yang dimaksud dengan hierarki ini adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berarti, jika dilihat secara hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Menurut Rizky Argama, Direktur Riset dan Inovasi di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia atau PSHK, dalam teori norma Hans Nawiaksi yang dikenal dengan Die Staffelordnung der Rechtsnormen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni yang pertama yaitu norma fundamental negara atau abstrak atau sumber hukum, contohnya Pancasila. Yang kedua ada aturan dasar atau aturan pokok negara, konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga undang-undang, dan yang keempat adalah aturan pelaksanaan peraturan pemerintah, peraturan negara. Sejalan dengan pendapat di atas, maka Undang-Undang 1945 berada pada tataran Staatsgrondwet atau sebagai konstitusi suatu negara. Bagaimana dengan Pancasila? Berdasarkan pada pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Jika kembali ke teori Hans, berarti letak Pancasila pada tataran Staatsfundamental Norm. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembentukan Undang-Undang 1945 alinea yang keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Posisi Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya, hukum dasar atau norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans di atas, Undang-Undang Dasar 1945 sumber dari segala sumber hukum, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah tetap Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Tapi pun, di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar negara. Dasar negara adalah sikap hidup, pandangan hidup atas sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan kesalahannya. Apa dasar negara bangsa kita? Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran strategis sebagai fondasi dasar sebuah negara. Pancasila memiliki makna sebagai pedoman dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah. Hukum yang mengatur negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yakni pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah sebuah negara yang melandaskan seluruh kegiatan dan aktivitasnya pada perlindungan hukum. Di negara tersebut, hukum ditempatkan sebagai peraturan tertinggi dan mengikat seluruh warga negara. Pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Nilai sila Pancasila dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Sila pertama, Indonesia merupakan negara yang bertuhan. Agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban. Hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahnya dan toleransi harus berdasarkan pada ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada 3 pilar, yaitu freedom atau kebebasan, rule of law atau aturan hukum, dan tolerance atau toleransi. Sila kedua, asas peri kemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Sila ketiga, kebangsaan atau persatuan dalam kebinekaan, yaitu setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, sehingga tidak membolehkan adanya campur tangan atau intervensi dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Sila keempat, asas demokrasi permusyawaratan atau kedaulatan rakyat. Penjelmaan dari asas ini dapat dilihat pada persetujuan dari rakyat atas pemerintah. Itu dapat ditunjukkan bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang, artinya tanpa persetujuan rakyat presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah sila kelima, asas keadilan sosial. Asas ini antara lain diwujudkan dalam pemberian jaminan sosial dan lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.